Assalamualaikum sahabat tetangga story. Terima kasih telah hadir di cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Yuk, tuliskan sholawat kepada baginda Rasulullah di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika seorang wanita sederhana tiba-tiba dipaksa menikah dengan pangeran Arab yang kaya raya? Bagaimana jika pada malam pertama, ternyata yang diminta sang pangeran bukan seperti yang kalian bayangkan? Kenapa seorang wanita harus menggadaikan kebebasannya demi keluarganya? Apa yang membuat sang pangeran begitu tertarik hingga memaksa wanita itu menjadi istrinya? Pastikan kalian dengarkan cerita ini sampai habis, karena kisahnya akan membuat kalian terkejut di setiap bagiannya. Malam itu begitu sunyi. Ketika Rina terbangun di sebuah kamar megah yang penuh dengan lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Hatinya berdebar keras. Matanya sembab setelah menangis semalaman. Gaun pengantin putih yang membalut tubuhnya terasa begitu asing, membuat langkah kakinya kaku. Ia tidak menyangka, dirinya, hanya seorang TKW asal Jawa Tengah, kini menjadi istri dari seorang pangeran Arab yang kaya raya. Pintu kamar terbuka perlahan, menampakkan sosok pria gagah dengan jubah panjang berwarna putih gading. Wajahnya tampak teduh namun penuh wibawa. Dia adalah Pangeran Salman, pria yang telah memaksa Rina menikahinya demi menutupi aib keluarganya yang tidak ingin diceritakan. Rina menatapnya penuh rasa takut bercampur kebingungan. "Apa yang kau inginkan dariku malam ini?" tanya Rina pelan dengan suara bergetar. Pangeran Salman menatapnya tajam, tetapi suaranya terdengar lembut. "Malam ini, aku hanya ingin kau mendengarkan aku. Aku tak akan menyentuhmu sebelum kau memahami alasanku." Rina mengerutkan kening. "Alasan? Untuk apa alasan itu bagiku? Aku dipaksa menikah. Aku hanya ingin pulang." Pangeran Salman mendekat perlahan, menunduk agar sejajar dengan tatapan Rina. "Aku tahu kau membenciku. Tapi malam ini aku akan menceritakan rahasia terbesar dalam hidupku. Jika kau sanggup mendengarnya, maka kau akan mengerti mengapa aku memilihmu." Air mata Rina mengalir deras. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi untuk bisa pulang ke tanah air dan membantu keluarganya yang menunggak utang, ia harus mendengar rahasia sang pangeran. "Bicaralah, pangeran. Aku mendengarmu," ucap Rina dengan suara bergetar. Pangeran Salman menatap dalam, menahan napas sejenak sebelum akhirnya membuka cerita yang akan mengubah segalanya. Rina meneguk ludah. Hatinya penuh tanda tanya. Di depannya, Pangeran Salman duduk di kursi kayu berukir emas, menatap dalam ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar detak jam di dinding dan deru napas Rina yang masih sesenggukan. "Aku tahu kau membenciku, Rina," ucap Pangeran Salman dengan suara rendah. "Tapi ketahuilah, bukan aku yang menginginkan pernikahan ini." Rina menatapnya heran. "Lalu siapa?" tanyanya terbata. Pangeran Salman memejamkan matanya sejenak. "Ayahku. Ia berutang budi pada ayahmu saat masih bekerja di proyek pembangunan di Riyadh. Ketika ayahmu jatuh sakit dan keluargamu terjerat utang, aku tak punya pilihan lain selain memenuhi permintaan terakhir ayahku untuk menebus kehormatan keluargamu. Pernikahan ini adalah syarat agar keluargamu bisa terbebas dari utang." Rina terkejut. Air matanya jatuh membasahi pipinya. "Jadi, aku hanya alat untuk membayar utang?" "Tidak." Pangeran Salman berdiri, mendekati Rina perlahan. "Awalnya, ya, aku mengakuinya. Tapi saat pertama kali kulihat wajahmu, aku merasa berbeda. Aku melihat ketegaran yang belum pernah kulihat pada wanita manapun. Kau cantik, Rina, tapi lebih dari itu, kau kuat. Kau membuatku jatuh cinta." Rina terdiam. Hatinya berdebar lebih cepat. "Lalu, mengapa malam pertama ini kau memintaku mendengar ceritamu, bukan menyentuhku?" Pangeran Salman menghela napas panjang. "Karena aku ingin kau tahu semuanya sebelum kau memilih. Jika kau tidak sanggup menerima kondisiku, aku takkan memaksa. Aku akan memerdekakanmu, Rina. Tapi jika kau tetap di sisiku,
aku akan memberimu kebebasan yang lebih luas daripada yang pernah kau bayangkan. Rina menatap matanya yang dalam, penuh kejujuran. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia ingin lari sejauh mungkin. Namun di sisi lain, ada rasa penasaran yang menahannya. Apa yang kau sembunyikan, pangeran? Katakan sekarang juga, desak Rina. Suaranya bergetar antara takut dan penasaran. Pangeran Salman menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Rina dengan tatapan yang tak pernah ia lihat sebelumnya, penuh luka dan kerinduan. Aku menderita penyakit langka, Rina. Penyakit yang membuatku hanya punya waktu setahun lagi untuk hidup. Aku ingin 1 tahun terakhir ini kujalani bersama orang yang kucintai, jika kau mau. Suasana kamar mendadak sunyi. Rina ternganga, menatap sang pangeran dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Rina menatap Pangeran Salman dengan mata yang semakin membasah. Jantungnya berdetak kencang, antara iba dan kebingungan. Lelaki di depannya ini bukan sekadar pangeran kaya raya, melainkan manusia biasa yang tengah menunggu ajal dengan kesabaran. Kenapa kau tak memberitahuku sejak awal? Suara Rina bergetar. Kenapa harus membuatku merasa seperti alat pelunasan utang? Pangeran Salman menarik napas panjang. Wajahnya tampak menua beberapa tahun dalam sekejap. Karena aku takut. Rina, takut kau menolak. Aku ingin kau mengenalku sebagai manusia, bukan sebagai seorang pangeran yang punya segalanya, kecuali waktu. Rina mengusap air matanya yang jatuh. Aku tak tahu harus berkata apa. Pangeran Salman mendekat, meraih tangan Rina dengan lembut. Aku tak ingin kau memaksakan dirimu untuk tetap di sisiku. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin kau bahagia. Jika kau pergi sekarang, aku akan melepaskanmu, dan keluarga kalian tetap kubantu hingga utang lunas. Rina menunduk, menatap jemarinya yang tergenggam erat di tangan Salman. Ada kehangatan yang mengalir dari genggaman itu, entah kenapa membuat hatinya terasa nyaman. Bagaimana jika aku memilih untuk tetap di sini? Tanya Rina pelan. Pangeran Salman tersenyum pahit. Maka aku akan menjadi suamimu sepenuhnya. Aku ingin 1 tahun terakhir ini kuisi dengan kebahagiaan. Denganmu. Aku ingin kau tahu rasanya dicintai sepenuh hati, meski waktuku tak lama lagi. Rina menarik napas panjang, menatap wajah Pangeran Salman yang kini tampak lebih damai. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, bukan hanya ketampanan yang memesona, tapi juga ketulusan yang menenangkan. Ia mengangguk perlahan. Baiklah, Pangeran. Jika ini memang takdir kita, aku akan mencoba menerimanya. Tapi satu hal yang kupinta. Aku ingin tahu semua rahasiamu. Jangan ada yang kau sembunyikan dariku. Pangeran Salman menunduk, mencium punggung tangan Rina penuh penghormatan. Aku janji, Rina. Aku janji akan jujur padamu, mulai malam ini. Dan di malam pertama itu, bukan nafsu yang menyelimuti mereka, melainkan rasa haru yang menetes menjadi air mata. Mereka berdua memeluk satu sama lain dengan rasa syukur, memulai perjalanan yang tak terduga, antara cinta, luka, dan kesetiaan. Malam itu, kamar Pangeran Salman dipenuhi aroma mawar putih. Lampu temaram membuat suasana semakin syahdu. Rina berdiri di dekat ranjang berukir emas, menunggu dengan rasa gugup yang tak biasa. Ia menunduk, menahan napas, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pangeran Salman membuka pintu dengan langkah pelan. Tatapannya lembut, tidak menunjukkan sedikitpun nafsu yang biasanya muncul di malam pertama pernikahan. Ia tersenyum tipis sambil menatap Rina yang tampak menunduk. Rina, ucapnya pelan. Aku tahu malam pertama seharusnya menjadi saat istimewa bagi kita berdua. Tapi malam ini, aku ingin kau mengenalku sebagai lelaki yang juga punya kelemahan. Rina mendongak, matanya penuh tanya. Apa maksudmu, Salman? Salman mendekat, meraih tangan Rina. Aku tak ingin memaksakan apapun padamu malam ini. Aku hanya ingin kita berbicara, saling mengenal lebih dalam. Aku ingin malam pertama kita menjadi malam yang kau kenang bukan karena takut, tapi karena kau merasa dihargai.
Air mata Rina menetes tanpa sadar. Tak pernah terpikir olehnya kalau pangeran ini begitu berbeda dari apa yang dia dengar. Ia menggenggam tangan Salman erat. Salman, aku tidak tahu harus berkata apa. Kau membuatku merasa seperti manusia, bukan sekadar perempuan yang harus memenuhi kewajiban. Salman menatap mata Rina dengan lembut. Itulah yang kuinginkan. Rina, aku ingin kau tetap menjadi dirimu, bukan orang yang terpaksa melakukan apapun demi aku. Jika malam ini kau ingin tidur saja, aku pun tak akan memaksamu. Rina terisak, hatinya seakan meleleh. Aku ingin belajar mencintaimu, Salman. Tapi aku takut semua ini hanya sesaat. Salman menunduk, mencium kening Rina perlahan. Kita punya waktu, Rina. Meski tak panjang, aku akan mengisinya dengan kebahagiaan yang tak akan pernah kau lupakan. Dan malam itu, bukan cumbu mesra yang terjadi. Hanya dua hati yang saling mendengarkan, berbicara, dan berjanji untuk saling menjaga. Sebuah malam pertama yang tak terduga, yang membuat Rina merasa istimewa, bukan hanya karena menjadi istri seorang pangeran, tetapi juga karena ia dihargai sepenuh hati. Keesokan harinya, matahari menyinari istana dengan cahaya keemasan. Rina terbangun di atas ranjang megah dengan selimut sutra yang lembut. Wajahnya masih memerah, menandakan sisa kehangatan malam tadi. Namun, bukan kehangatan fisik yang membekas di hati Rina, melainkan kehangatan hati Salman yang membuatnya merasa lebih manusiawi. Rina berjalan ke balkon, menatap taman yang dipenuhi bunga. Salman sudah berdiri di sana dengan secangkir teh di tangannya. Ia menoleh dan tersenyum ketika melihat Rina. "Selamat pagi, Rina," ucapnya, sambil menyodorkan secangkir teh. Rina menerimanya dengan hati yang sedikit berdebar. "Pagi juga, Salman. Terima kasih atas malam yang sangat berbeda." Salman tertawa kecil. "Aku hanya ingin kau merasa aman bersamaku. Kau jauh dari keluarga, jauh dari tanah airmu. Di sini, aku ingin kau merasa seperti di rumah." Rina menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku pikir malam pertama akan menjadi mimpi buruk. Tapi kau membuatku merasa berharga." Salman mendekat, menatap mata Rina. "Kau bukan hanya wanita yang cantik. Rina, kau kuat. Kau penuh perjuangan. Aku kagum padamu. Aku ingin kau selalu jujur padaku. Apapun yang kau rasakan." Rina menatap mata Salman, merasa ada ketulusan yang terpancar di sana. "Aku akan mencoba, Salman. Aku akan belajar mencintaimu, karena aku tahu di balik semua ini, ada alasan yang Allah kirimkan untukku." Salman mengusap pipi Rina dengan lembut. "Itulah yang kuharapkan, Rina. Aku ingin kau mencintaiku bukan karena terpaksa, tapi karena kau memang ingin mencintaiku." Rina mengangguk pelan. Hari itu, hatinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia mulai menerima takdir yang sudah diukirkan Allah untuknya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa pernikahan ini bukanlah sebuah paksaan, melainkan sebuah anugerah. Hari demi hari berlalu, Rina mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di Istana Salman. Ia belajar berbicara dengan para pelayan, mengenal tradisi keluarga Salman, dan menghargai setiap detil budaya Arab yang begitu berbeda dari kampung halamannya. Namun, di balik semua itu, masih ada rasa penasaran yang terus menghantui hatinya. Mengapa Salman memilihnya? Apakah karena kecantikannya? Ataukah ada alasan lain yang lebih dalam? Rina pun memberanikan diri bertanya pada suatu malam ketika mereka duduk di balkon menikmati semilir angin. "Salman," bisiknya ragu, "bolehkah aku bertanya sesuatu?" Salman menoleh dengan lembut. "Tentu saja, Rina. Tanyakan apapun." Rina menarik napas panjang, menatap matanya. "Kenapa kau memilihku? Kenapa aku yang harus kau nikahi, sedangkan kau bisa memilih wanita Arab yang cantik dan kaya?" Salman terdiam beberapa detik. Kemudian ia menghela napas. "Rina, aku memilihmu bukan hanya karena parasmu yang menawan. Aku memilihmu karena aku melihat kekuatan dalam dirimu.
Kau perempuan yang berani merantau demi keluarga. Kau rela bekerja keras. Itu adalah sesuatu yang tak semua wanita punya. Rina menunduk. Hatinya terasa bergetar mendengar jawaban itu. Tapi, malam pertama itu, kau memintaku melakukan sesuatu yang membuatku menangis. Aku takut malam itu akan menjadi awal penderitaanku. Salman menggenggam tangannya erat. Maafkan aku, Rina. Malam itu aku hanya ingin tahu sejauh mana kau mencintaiku. Aku ingin tahu apakah kau tulus, atau hanya sekadar mengharap harta. Aku butuh jawaban itu malam itu. Dan kau telah membuktikan ketulusanmu. Rina menangis perlahan. Air matanya jatuh di antara jemari mereka yang saling menggenggam. Aku hanya ingin bahagiakan keluarga di kampung. Aku hanya ingin membayar semua utang mereka. Tapi sekarang, aku mulai belajar menerima semua ini. Salman menatapnya penuh haru. Itulah alasan aku memilihmu, Rina. Karena aku tahu, kau bukan hanya istri. Kau pejuang yang rela berkorban demi cinta dan keluarga. Setelah malam itu, Rina mulai menata hatinya. Ia mencoba berdamai dengan takdir yang menempatkannya di istana Salman, sebagai istri sah dari seorang pangeran Arab yang kaya raya. Namun, dalam hatinya, masih ada rasa cemas. Apakah ini semua hanya sandiwara? Apakah Salman benar-benar mencintainya? Atau hanya memanfaatkan kelemahannya? Suatu pagi, Salman mengajaknya sarapan di teras istana yang menghadap taman penuh bunga mawar putih. Udara sejuk membuat suasana menjadi lebih tenang. Namun hati Rina justru semakin berdebar-debar. Rina, ujar Salman lembut. Aku ingin bicara soal masa depan kita. Rina menatap matanya. Menunggu. Apa maksudmu? Salman menghela napas panjang. Aku tahu kau masih ragu. Aku tahu. Kau masih bertanya-tanya apakah semua ini hanya permainan bagiku. Tapi Rina, aku ingin kau tahu bahwa aku sungguh mencintaimu. Rina menunduk. Jemarinya gemetar. Aku takut semuanya hanya sementara. Bagaimana kalau nanti kau berubah pikiran? Bagaimana jika keluargamu menolak keberadaanku? Salman meraih tangannya, menggenggam erat. Rina, aku telah memutuskan. Aku akan memperjuangkanmu. Keluargaku memang sulit menerima, tapi aku tidak akan mundur. Aku ingin kau menjadi pendampingku selamanya. Air mata Rina menetes, membuat dadanya terasa hangat sekaligus berat. Tapi, bagaimana dengan aku? Apakah aku harus terus melayani setiap malam demi gaji 100 juta itu? Salman menatapnya, kemudian berkata dengan nada tegas namun penuh kasih. Rina, aku tidak ingin kau merasa terpaksa. Malam pertama itu hanya untuk menguji hatimu. Sekarang aku ingin kita memulai lembaran baru, tanpa paksaan. Aku ingin cinta yang tulus, bukan transaksi. Rina memandangnya, hatinya bergetar hebat. Ia tahu inilah saatnya mengambil keputusan besar. Dengan suara lirih, ia menjawab, Aku akan belajar mencintaimu dengan ikhlas. Aku ingin menjadi istri yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar pekerja. Salman memeluknya erat, seolah menegaskan bahwa cinta mereka kini sudah menemukan jawabannya. Hari demi hari berlalu. Rina mulai menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Salman menepati janjinya, memperlakukannya bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai wanita yang berhak mendapatkan cinta dan penghormatan. Setiap malam, Salman bukan lagi sosok yang menakutkan bagi Rina. Ia berubah menjadi lelaki yang sabar dan penuh kasih sayang. Mereka sering berbincang hingga larut malam, berbagi cerita dan impian. Suatu malam, ketika bintang-bintang bertaburan di langit, Salman memeluknya erat. Rina, aku ingin kau selalu ingat, aku memilihmu bukan karena wajahmu yang cantik semata, tapi karena hatimu yang tulus, ucap Salman sambil menatap matanya. Rina terharu. Aku pun tak pernah mengira bahwa lelaki yang awalnya memaksaku, kini justru menjadi suamiku yang paling aku butuhkan. Salman tersenyum. Aku bersyukur Allah telah mempertemukan kita. Aku ingin kita sama-sama berjuang menjaga rumah tangga ini. Rina menitikkan air mata bahagia. Aku janji akan setia dan selalu mendoakanmu.
Salman mengecup kening Rina dengan penuh cinta. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah. Rina tak lagi dihantui rasa takut setiap malam. Tak ada lagi rasa was-was tentang masa depan. Yang ada hanya cinta yang tumbuh di antara mereka. Gaji besar yang dulu menjadi satu-satunya alasan Rina bertahan kini tak lagi menjadi pusat kebahagiaan. Ia menemukan cinta sejati, yang membuat semua perjuangannya di negeri orang menjadi berarti. Dan di bawah cahaya rembulan malam itu, Rina merasa telah menemukan takdirnya. Takdir yang penuh cinta dan keberkahan, di bawah ridho Allah.